Yang kami dari kelompok Komisi 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Komisi 3. Kelompok kami yang beranggotakan Eka Febrianti, Muzaimah, Marta Pangkado, dan Heni Wayu Saputri. Tentang berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 DPR RI IV 2014 sampai 2015 tentang penetapan kembali mitra kerja komisi-komisi DPR RI masa keanggotaan tahun 2014 sampai 2019 tanggal 23 Juni 2015, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi 3 DPR RI adalah sebagai berikut. Hukum, HAM, dan Keamanan. Mitra kerja Komisi 3 DPR RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejagung Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Nasional, Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Sekjen MPR, dan Sekjen DPD. Tugas pokok dan fungsi. 1. Legislasi. Pembentukan undang-undang. Dalam bidang legislasi, Komisi 3 DPR RI mempunyai tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi 3 DPR RI. Untuk itu, Komisi 3 DPR RI dapat melaksanakan A. Penyusunan perumusan RUU Usul Inisiatif DPR, B. Pembahasan terhadap RUU Usul Inisiatif Pemerintah, dan RUU Usul Inisiatif DPR. 2. Budgeting atau anggaran. Dalam bidang anggaran, Komisi 3 DPR RI mempunyai tugas mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran, pendapatan dan belanja negara yang termasuk ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintahan, mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran, pendapatan, dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah. 3. Pengawasan. Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN serta peraturan pelaksanaannya, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan terhadap ruang lingkup tugasnya, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti usulan DPD. Kinerja Komisi 3. Legislatif. RUU tentang pengesahan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss. Perjanjian ini terdiri dari 39 pasal yang mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Komisi 3 menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan. Kedua atas UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk diproses ke tahap selanjutnya. Undang-undang ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang 3. Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan undang-undang tersebut dilatar belakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. 4. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai salah satu dari daftar rancangan undang-undang yang akan memasuki pembicaraan tingkat 2 sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang sebelum substansi yang menjadi pembahasan dalam rancangan undang-undang ini antara lain A. Usia pengangkatan jaksa dan usia pemberhentian jaksa dengan hormat sebagai penyesuaian dengan pergeseran dunia pendidikan yang semakin cepat dan peserta didik semakin mudah dalam menyelesaikan pendidikan sarjananya. B. Penegasan lembaga pendidikan khusus kejaksaan. Penguatan SDM kejaksaan untuk meningkatkan profesionalisme Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat diwujudkan melalui pembentukan lembaga pendidikan khusus kejaksaan. C. Penugasan jaksa pada instansi lain selain pada Kejaksaan RI. Penugasan jaksa pada instansi lain selain Kejaksaan RI merupakan pengalaman yang bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan suasana baru bagi jaksa yang ditugaskan. 5. RUU tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. RUU tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPR yang dilaksanakan pada hari Selasa 21 September 2021. Menurut Menkumham, pembentukan perjanjian kerjasama bilateral antara Federasi Rusia dan Indonesia ini penting untuk mendukung kemitraan
strategis kedua negara yang diharapkan dapat segera ditandatangani oleh masing-masing kepala negara. B. Budgeting atau anggaran. Komisi 3 mendukung rencana kinerja dan program prioritas PPATK tahun 2022 yang akan mengawasi pelaksanaan serta pencapaiannya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syahroni mengatakan, dengan dukungan penambahan anggaran ini, Komisi 3 meminta PPATK meningkatkan pengawasan terkait berbagai kejahatan lewat transaksi, termasuk pada transaksi digital. Komisi 3 DPR mendukung usulan tambahan anggaran PPATK tahun 2022 sebesar 63,7 miliar dalam rangka meningkatkan kemampuan PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pidana pendanaan terorisme. Selain itu, Komisi 3 DPR juga meminta PPATK meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap arus transaksi keuangan terkait dengan kejahatan narkotika, finansial melalui transaksi digital, grand financial crime, dan berbagai kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. 2. Anggota Komisi 3 menyetujui usulan tambahan anggaran baik yang diajukan Polri, Kejaksaan Agung, dan mayoritas fraksi pada Komisi 3 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2022 yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebab tahun depan Kementerian Hukum dan HAM memberikan mandat untuk melaksanakan 3 prioritas nasional. Pelaksanaan isu strategis terkait perencanaan kinerja pemerintah PKP RKP tahun 2022 diantaranya terkait dengan program yang dilaksanakan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN. Pagu indikatif digunakan salah satunya terkait dengan program yang diembankan oleh PBHN, yakni perencanaan legislasi, penyusunan dan penyelesaian naskah akademik, pembinaan jabatan nasional, fasilitas, rancangan peraturan daerah, serta evaluasi regulasi. Di samping itu, anggaran juga diproyeksikan untuk menyukseskan pemberian bantuan hukum, penyuluhan hukum, dan desa standar hukum. Komisi 3 meningkatkan agar postur anggaran tetap memperhatikan akuntabilitas dan bisa mencerminkan kebutuhan di lapangan. 3. Pembahasan anggaran Komisi 3 DPR RI, apresiasi pemaparan Sekretaris Mahkamah Agung. Pada tahun 2021 ini, Mahkamah Agung memperoleh alokasi pagu anggaran dari negara sebesar 11.238.947.386.000 rupiah dengan relasi anggaran per Mei tahun bulan 5 tahun 2021 sebesar 34,38% dari anggaran per tahunnya. Berikut akan saya sampaikan beberapa pencapaian di bidang pengawasan oleh Komisi 3 beserta mitra kerjanya. Yang pertama, Komisi 3 DPR mendesak Menkumham untuk memperketat pengawasan terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Sedangkan terkait pemasyarakatan, Komisi 3 DPR mendesak Menkumham untuk terus meningkatkan upaya dalam mengurangi overcrowding, memberikan hak-hak warga binaan secara terukur, meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap masuknya narkoba dan barang ilegal dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait. Yang kedua, rapat dengar pendapat di awal tahun 2022 dengan Komisi 3 DPR RI. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT kenalkan kebijakan pentahelix dalam penanggulangan terorisme.
Kebijakan pentahelix merupakan sebuah model pencapaian dengan kerjasama dan kolaborasi secara multi pihak yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas masyarakat termasuk pelaku seni dan budaya. Yang ketiga, yaitu kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI dengan 3 lingkungan peradilan di Provinsi Banten. Dalam kunjungan kerja ini, Komisi 3 meminta penjelasan langsung terkait pagu anggaran tahun 2021, pengawasan dan kendala yang dihadapi oleh 3 lingkungan peradilan diantaranya peningkatan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, seperti gedung pengadilan, rumah dinas, kendaraan operasional, peralatan penunjang pelayanan, dan sarana IT. Menanggapi hal tersebut, Komisi 3 mengatakan akan menindaklanjuti dalam rapat pembahasan lanjutan di Komisi 3 DPR RI. Yang terakhir, Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwaseraya. Panja Pengawasan Yang terakhir yaitu pembentukan Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwaseraya. Yang terakhir yaitu pembentukan Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwaseraya. Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwaseraya dibentuk Komisi 3 dengan tujuan untuk mengawasi mekanisme penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung agar dilakukan secara transparan dan profesional. Panja merekomendasikan agar penegakan hukum yang dilakukan harus mampu secara seimbang membantu dalam pengembalian kerugian negara sehingga nasabah tidak dirugikan dengan adanya proses penegakan hukum yang dilakukan. Keberhasilan dan kegagalan kinerja Komisi 3 DPR RI. Sahnya, beberapa RUU merupakan suatu keberhasilan yang ditoreh oleh Komisi 3 di masa sulit Indonesia, yaitu pandemi COVID-19. Sehingga segala aktivitas di pemerintahan juga terdampak. Namun Komisi 3 DPR RI beserta mitra kerja tetap semangat untuk melakukan tugasnya. Selain itu, Komisi 3 tercatat telah melakukan 15 kali rapat pada tahun sidang 2021-2022. Hal ini cukup baik dari tahun sebelumnya. Ini menggambarkan bagaimana intensnya Komisi 3 dengan para mitra kerja yang menjalankan tupoksinya. Namun, terdapat satu RUU yang terbengkalai statusnya, yaitu RUU TPKS. Maraknya kasus mengenai kekerasan seksual yang akhir terjadi ini cukup menjadi perhatian. Apalagi mengenai payung hukum yang tidak kunjung menemukan titik terang. Dalam kasus ini, DPR tidak berpihak dan komitmen untuk melindungi korban maupun penyintas kekerasan seksual. Hal tersebut terbukti dengan batal masuknya rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS dalam rapat paripurna DPR RI pada masa sidang 2 tahun sidang 2021-2022. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di tempat umum, tetapi juga di lingkup keluarga dan lembaga pendidikan yang semestinya ruang aman untuk setiap individu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Seharusnya keberadaan hukum yang lebih komprehensif untuk dapat melindungi korban dan penyintas menjadi prioritas dari DPR. Semakin lama penundaan pembahasan RUU menjadi prioritas. Semakin lama penundaan pembahasan RUU TPKS menjadi semakin banyak hak korban yang terbengkalai dan kondisi korban akan semakin terpuruk, bahkan ada korban yang bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa akut. Baiklah, saya akan menutup presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian hasil diskusi kelompok kami, dan mohon maaf bila ada salah kata.